Halo, selamat sore Pak Rohman Hidayat. Ya, Apa kabar Pak? alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat-sehat. Gini Pak, ada yang mau ditanyakan nih, karena ini banyak netizen nih yang sekarang ini menunggu informasi yang valid gitu Pak, sehubungan dengan klien Bapak Yosep dan keluarga. Apakah sudah terbuka atau katakanlah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Danu di TKP, demikian Pak. Pertama begini, saya ingin jelaskan ya. Yang pertama, sampai hari ini keterangan Danu itu dibantah seluruhnya oleh Pak Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi. Jadi kalau hari ini ada bahkan saya cukup kaget ketika pengacaranya Danu sudah mengatakan ada pengakuan dari Pak Yosep. Ya, saya pastikan saya yang mendampingi Pak Yosep, ya, itu belum ada pengakuan. Bahkan tidak ada pengakuan, ya kan? Yang ada itu justru bantahan terhadap semua keterangan Danu. Jadi kalau misalnya sekarang di sana itu tersebar informasi bahwa ada pengakuan dari Pak Yosep, itu bohong besar. Itu boleh dicek di, kalau nggak salah saya lihat di Humas Polda Jabar. Itu Pak Kadif Humas menyampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada pengakuan, yang ada juga bantahan terhadap semua keterangan Danu hari ini. Sampai detik ini Pak? Sampai hari Jumat itu, saya komunikasi terakhir dengan Pak Yosep hari Jumat, itu tidak ada pengakuan. Dari hari Jumat sampai sini kan ada jeda waktu nih Pak? Ya. Jumat, Sabtu, Minggu, 2 hari, apakah tidak ada informasi yang terbaru? Tidak ada. Apakah kalau misalkan ada pengakuan dari klien Bapak, apakah dari Bapak sebagai kuasa hukum akan diberikan informasi Pak? Ya jelas lah. Berarti kalau ada pengakuan berarti harus ada BAP. Ya. Nah, BAP itu harus didampingi oleh kami. Masa kami sebagai pengacaranya tidak dihadirkan ketika ada BAP? Ya. Berarti kalau seperti itu ya semena-mena dong pemeriksaannya. Jadi saya meyakini sampai hari ini tidak ada pengakuan. Karena terakhir yang berkomunikasi itu adalah staf kami hari Jumat. Dan saya pun ngobrol lewat telepon dengan Pak Yosep. Gimana Pak Yosep, saya tetap dalam keterangannya yang sama seperti saya dalam saksi. Oh Bapak ada komunikasi via telepon Pak? Ketika harusnya Pak Yosep itu ada BAP tambahan tapi tidak jadi, kemudian saya berkomunikasi dengan Pak Asep, staf saya yang sedang bareng dengan Pak Yosep. Adalah pembicaraan itu dengan Pak Yosep. Mengenai ada isu atau informasi, ini belum tahu apa benar, bahwa sebentar lagi kalau tidak salah ada pra-rekon gitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini Pak? Jadi begini, prarekonstruksi itu ya silakan, itu hak penyidik ya. Memang dalam rangka penyidikan ya silakan saja. Tapi yang paling pasti prarekonstruksi itu adalah mengkonfirmasi keterangannya Danu dulu. Kalau saya meyakini ada Bu Mimin, ada Arigi, ada Abi berkomunikasi barusan beberapa menit yang lalu, ya kan? Mereka tetap dalam keterangannya bahwa menolak semua keterangannya Danu. Tidak pernah ada di TKP. Itu sekali mereka ada di TKP itu pada saat diklarifikasi anjing pelacak dan bertemu dengan Danu di situ. Jadi apa yang mau direkonstruksikan dengan klien kami itu kan hanya keterangan sepihaknya Danu. Posisi Danu hari ini sudah tersangka, klien kami juga tersangka, sama-sama tersangka, ya kan? Dan klien kami 4 orang menyanggah semua keterangan dari Danu. 4 orang yang disebutkan Danu itu semuanya menyanggah. Kalau 1 orang atau 2 orang bolehlah itu jadi perdebatan, tapi ini hampir seluruh tersangka yang disangkakan oleh Danu itu menyanggah. Itu dalam artian menyanggah itu tidak ada di TKP? Tidak ada di TKP. Tidak ada di TKP. Itu karangan Danu. Nah, dengan ditersangkakannya klien Bapak yaitu Bapak Yosep, itu atas dasar apa? Kalau untuk Pak Yosep, besar kemungkinan pengakuan Danu itu memperkuat adanya
adanya percikan darah sama air yang di baju itu. Dua bukti di situ mungkin dasarnya dari situ. Tetapi terhadap Ibu Mimin, Arigi dan Abi itu jelas tidak ada bukti. Bapak menerima dengan pernyataan bahwa itu ada bercak darah itu, Pak? Itu perlu diuji, Mas. Ini kan bukan trial by comment, bukan persidangan karena komentar. Ini trial persidangan yang harus diuji dengan keterangan saksi, ya kan? Dengan keterangan ahli, ya kan? Tidak bisa diuji oleh komentar, oleh pendapat biasa. Jadi sepakat saya kalau misalnya ini diuji oleh keterangan saksi yang melihat, mendengar, menyaksikan. Kedua, diuji oleh pendapat ahli forensik misalnya, ya, yang sudah berkali-kali melakukan otopsi. Itu yang bisa dilakukan, bukan by comment, bukan karena komentar netizen, ya kan? Ini persidangan itu nanti kalau mengujinya melalui proses persidangan, tidak di kepolisian. Jadi percuma juga kita menguji bukti di kepolisian karena mereka punya subjektivitas, kita juga punya pembelaan. Tidak ada titik temu, tetapi kalau di persidangan nanti di situ ada pertemuan, ada hakim yang menangani proses persidangan. Untuk klien Bapak yang 3 yaitu Ibu Mimin, Abi, dan Arigi itu tersangka kan, Pak ya? Ya, posisinya tersangka. Tersangka. Nah, sedangkan bertiga ini masih tetap kalau nggak salah ada posisi di rumah, Pak. Jadi posisi mereka itu posisinya wajib lapor. Jadi termasuk hari ini mereka akan wajib lapor. Gitu kan, wajib lapor ya. 3 orang ini yang memang dari awal kan tetap dalam keterangannya, tidak berubah. Bahkan terakhir kami pun kenapa diizinkan pulang ya karena memang faktanya seperti itu. Tidak ada yang direkayasa. Abi ada di rumah, Ibu Mimin ada di rumah, Arigi ada di konter handphonenya bersama 2 orang temannya. Dan itu keterangannya tidak berubah. Bagaimana mengenai ini kan seolah-olah bahwa ini adalah kesaksian Danu, Pak ya, saksi Danu, bahwa klien Bapak ada di TKP, kemudian ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh klien Bapak itu menurut pengakuan Danu seperti itu. Nah, Bapak bahwa klien Bapak adalah masih tetap pada posisi menyangkal atau tidak ada di sana. Apa tindakan Bapak sebagai pendamping hukum daripada klien Bapak? Tunggulah masalah upaya hukum ini kami. Tunggulah, kalian jangan inilah tidak segegabah itu melakukan upaya. Ya, upaya-upaya tetap akan kita lakukan. Tunggu aja satu kedepannya akan seperti apa. Kita melihat ini respon kedepannya seperti apa 2-3 hari di minggu ini, ya kan? Ya kita akan tetap menunggu apa yang ditemukan oleh pihak penyidik, bukti-bukti yang menguatkan penetapan tersangka klien kami. Kami tidak akan gegabah mengambil sikap, yang jelas upaya hukum akan kami siapkan terhadap itu. Berandai-andai, Pak, berandai-andai. Kira-kira berapa persen keyakinan Bapak bahwa klien Bapak itu tidak bersalah? Sampai sejauh ini, satu hal yang saya yakini, kalau orang yang tidak jujur tidak akan bertahan selama bertahun-tahun. Buktinya kan, yang tidak jujur tiba-tiba mengaku, ya kan, setelah 2 tahun. Itu yang tidak jujur. Kalau jujur dari awal mungkin dia tidak akan seperti itu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang saya meyakini bahwa posisi mereka tetap memberikan keterangan yang sama. Saya tidak berbicara jujur atau tidak jujur. Saya hanya mengukur bahwa keterangannya sama, tidak berubah-ubah. Ya kan? Masih tetap pada BAPB awal. Saya sulit kalau di sini berbicara jujur atau tidak jujur. Ukurannya bukan seperti itu. Ukurannya adalah keterangannya tidak berubah atau berubah. Yang saya yakini bahwa keterangan Pak Yosef, Bu Mimin, Arigi, Abi, 4 orang itu dari mulai penyidikan dari Polsek Jalan Cagak pindah ke Polres Subang sampai ke Polda Jabar, keterangannya tidak berubah. Konsisten di situ memberikan keterangannya. Yang tidak jujur itu yang mungkinnya keterangannya tidak berubah-ubah, yang akhirnya tidak kuat dan akhirnya ngaku. Ngaku dengan cara ya memunculkan nama orang lain yang jelas-jelas katanya tidak ada di TKP. Kalau Pak Yosef, Arigi, Bu Mimin, Abi ada di TKP, pada tanggal akhir Agustus pada diklarifikasi oleh agen pelacak, tentunya 4 orang klien saya itu kena. Itu pertama. Tapi kenapa cuma Danu yang kena?
Jangan cari alasan kalau dia itu sakit atau apalah, ada luka di tubuhnya sehingga anjing mudah mencium. Tidak. Itu karena saya lihat sendiri, saya ada di TKP, anjing yang dibawa oleh pihak Polres Subang dari Polda Jabar itu ditempelkan dengan barang bukti, baju yang kena darah, sepatu, helm korban. Dan pada saat itu yang diserang itu adalah Danu, bukan klien kami. Itu buktinya. Itu tidak bisa dibantah lagi. Jelas, berarti dia benar ada di TKP. Semuanya sudah berhari-hari loh pada saat itu. Kalau kurang lebih tidak salah itu ke 10 atau 2 minggu lah setelah kejadian. Tetapi kenapa yang dikejar 3 kali berturut-turut itu udah Danu? Jadi sekali lagi ini bukan masalah jujur atau tidak jujur. Ini masalah konsistensi memberikan keterangan. 4 orang itu tidak pernah diperiksa dalam satu ruangan, semuanya berpisah, ya kan? Artinya memberikan keterangan berbeda-beda. Tapi keterangan mereka itu konsisten. Saya pikir dari 4 orang ini tidak ada yang bisa mengendari mobil yang paling jelas. Yang paling pasti 4 orang klien saya itu tidak ada yang bisa mengendarai mobil apa. Satu pertanyaan lagi Pak, Oke. terakhir. Dari katakanlah Bapak pendampingan hukum hampir 2 tahun nih Pak ya, bersama klien Bapak, Pak Yosep terutama. Apakah selama pendampingan dengan Pak Yosep, apakah ada disampaikan oleh Pak Yosep kecurigaan kepada siapa bahwa pelaku daripada pembunuhan ini Pak? Sebenarnya kecurigaan itu timbul karena bukan, kalau dari kami ya, dari saya terutama, saya tidak berdasarkan opini atau komentar. Yang dasar pemikiran saya cukup sederhana, adalah konsistensi memberikan keterangan. Seseorang yang jujur itu tidak akan berubah-ubah keterangannya. Informasi yang sekarang disampaikan oleh Danu kepada penyidik Polda Jabar itu pernah disampaikan kepada penyidik Polres Subang. Setelah dibuat dalam BAP tapi tidak mau menandatangani dengan alasan pada saat itu katanya itu keterangannya bohong. Kemudian berubah lagi. Ya. Ukuran buat saya, ya, sejauh yang saya ingat dari awal penyidikan di Polres Subang, Polres Jalan Cagak sampai Polda, Pak Yosep keterangannya sama, tidak berubah-ubah seperti Danu. Justru yang pertanyaannya kenapa sekarang Polda percaya dengan keterangan Danu yang selalu berubah-ubah seperti itu? Oke, ini pengakuan, silakan, hak seseorang untuk mengaku. Tapi sesuaikan juga dengan bukti yang lain, dengan keterangan saksi yang lain. Jadi saya meyakini bahwa Pak Yosep cukup konsisten, Bu Mimin cukup konsisten, Arigi dan Abi cukup konsisten dalam memberikan keterangan. Saya meyakini pula kalau misalnya orang bersalah kan buktinya gelisah, tidak tenang, akhirnya dia mengaku. Dan kami tidak gelisah. Dan kami pasrah bahwa ya kalau memang proses ini terjadi ya kami ikuti proses. Tidak mengenal lelah, kita di BAP sampai jam 5 pagi kita ikuti. Ya karena seperti yang disampaikan. Meskipun di situ foto-foto korban diperlihatkan pada saat BAP. Betul, dan kami pun sedih, tapi apa boleh buat? Kami tidak mungkin juga terus-terusan menangis dan kami kemudian tanpa memberikan BAP kan. Dan kami akui memang Pak Yosep kurang begitu pandai merangkai kata-kata sehingga memberikan keterangan kadang-kadang seolah-olah tidak sistematis. Itu saya akui juga. Tapi bukan berarti itu kemudian menjadi subjektivitas bahwa seseorang itu menutupi. Buktinya kan BAP-nya tetap sama. 7.15 datang ke TKP, 7.23 ada telepon ke handphone korban nggak diangkat, kemudian telepon ke Yoris, handphonenya nggak diangkat, yang angkat istrinya. Kemudian datang ke kantor polisi, manggil Pak Ujang, itu kan seperti itu rangkaian peristiwanya. Tidak ada yang berubah. Tidak tiba-tiba mengaku ada orang atau mengajak orang, tidak. Jadi intinya ada konsistensi dari keterangan klien kami. Satu hal belum dijawab nih Pak. Apakah ada kecurigaan nggak Pak? Pernah disampaikan kepada Bapak dari klien Bapak? Kecurigaan saya bilang tadi, kecurigaan kami pada dasarnya tidak sebagai sangkaan begitu saja. Dari awal kecurigaan saya itu sudah ke Danu ketika diklarifikasi oleh anjing pelacak, itu saja. Satu Pak. Itu. Satu. Tidak ada yang lain Pak. Mulai kecurigaan saya itu buktinya akurat karena saya melihat, mendengar, menyaksikan sendiri. Bahkan setelah pada saat itu anjing itu mengklarifikasi bukti,
berupa darah di baju korban, kalau saya sepatu dan helm korban, saya lihat Ibu Kapolres mengambil Danu, bahkan bawa betadin kalau tidak salah pada saat itu untuk mengobati luka yang dari anjing itu. Itulah kecurigaan awal saya, itulah bukti otentiknya. Jadi saya bukan mengandai-andai, bolehlah Danu membuat semua alibi seperti itu. Tapi yang terjadi di TKP pada saat itu ketika diklarifikasi oleh anjing pelacak itu tidak bisa dipungkiri. Itulah dasar kecurigaan saya. Tapi kan saya bukan penyidik. Saya tidak memiliki dua alat bukti. Kalaupun saya hanya mengetahui hadir di klarifikasi anjing pelacak, itu hanya satu hal saja petunjuk. Tidak ada petunjuk lain. Itu kurang lebih. Saya memiliki keyakinan ke Danu sejak awal ketika diklarifikasi oleh anjing pelacak. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, 4 orang klien kami nggak ada yang bisa bawa mobil Alphard. Jadi bisa saja, mungkin ceritanya benar, tapi tokoh-tokoh yang adanya mungkin Danu karang sendiri. Itu kan perlu dibuktikan semuanya. Maksudnya tokohnya berbeda gitu Pak? Bisa saja seperti itu. Tapi kronologisnya sama begitu? Betul. Ini menarik nih, kronologisnya sama, perannya berbeda. Maksudnya tokohnya berbeda. Tokohnya berbeda. Oh demikian. Begini, dasarnya begini. Ini balik lagi ke TKP di klarifikasi anjing pelacak. Klien kami ada di sana semuanya. Bu Mimin, Pak Yosep, Arigi, Abi. Di situ ada Danu, ada Yoris, ada Yanti juga kalau tidak salah di situ. Ada keluarga dari sana juga. Satu-satunya orang ya yang digigit, hampir digigit lah. Hampir digigit oleh anjing pelacak pada saat itu adalah cuma Danu. Itulah dasar kecurigaan saya. Bukankah itu kalau tidak salah diinduskan kepada helm kalau tidak salah? Semua. Helm, sepatu, sama saya lihat ada kotak kecil. Di situ ada baju berlumuran darah ditembakkan ke hidung anjing. Saya ada di situ Mas. Saya ada di situ, saya melihat sendiri. Anjingnya jenis kalau nggak salah Belgian Malinois. Itu. Dan di situ ada banyak orang dan kami pun boleh hadir, tapi kami tidak bisa mendekat. Kami hanya melihat kegiatan anjing itu, tetapi kami tidak melihat langsung seluruhnya, hanya sebagian saja pada saat klarifikasi anjing pelacak itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tidak sampai hari ini tidak ada pengakuan dari Pak Yosep, yang ada adalah sanggahan terhadap keterangan Danu. Semua saksi. Ya. Tidak ada itu. Apalagi kalau yang menerangkannya adalah Ahmad Taufan, pengacaranya Danu. Ya jelas itu nggak nyambung. Ya, saya yang mendampingi Pak Yosep kok. Tidak ada itu. Karena saya yang mendampingi BAP-nya Pak Yosep langsung ketika di BAP, bukan orang lain. Baik, Bapak, terima kasih banyak nih atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.